Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040005. Nah, di mata kuliah kali ini, di materi yang saya ambil yaitu perkembangan kognitif usia 0 sampai 15 tahun. Saya akan menjelaskan. Nah, perkembangan kognitif itu merupakan proses bagaimana anak memperoleh, mengolah dan menggunakan pengetahuan. Nah, istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Kemampuan ini berkaitan dengan proses berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah, serta kemampuan memahami lingkungan. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap dan membantu anak dalam belajar, berinteraksi, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Nah, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak itu terjadi melalui beberapa tahapan yang berurutan. Setiap tahap menunjukkan cara berpikir anak yang berbeda sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Nah, perkembangan ini bersifat bertahap, dari yang sederhana hingga kompleks yang dipengaruhi oleh pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Jadi menurut Jean Piaget itu, anak itu belajar dari yang mudah ke yang sulit. Seperti tadi, kognitif itu lebih mengedepankan pengetahuan, bagaimana penalaran otaknya berjalan. Selanjutnya tahap perkembangan kognitif. Nah, tahap sensor motor yang pertama itu dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak itu belajar melalui gerakan dan panca indera, belum mampu berpikir simbolis dan masih bergantung pada pengalaman langsung. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun ini anak hanya belajar melalui gerakan inderanya saja, seperti tangan, meremas-remas. Anak bayi yang masih cuma bisa menangis, kalau lapar dia menangis, kalau sakit dia menangis. Terus yang kedua itu ada tahap pra-operasional konkret, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini anak mulai menggunakan bahasa dan gambar. Nah, pemikirannya masih bersifat sederhana dan egosentris, di mana anak itu sudah mulai melihat, mendengar, mengikuti pembelajarnya itu dengan bahasa dan gambar. Juga pemikirannya masih bersifat sederhana dan masih egosentris, yaitu dia masih mengedepankan egonya gitu. Nah, yang ketiga yaitu tahap pra-operasional konkret, di mana dari 7 sampai 11 tahun. Di sini anak mulai berpikir logis terhadap hal konkret, mampu mengelompokkan dan memahami sebab akibat. Di usia ini anak-anak sudah mulai berpikir, sudah mulai kritis terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, di mana dengan kehidupannya langsung, dan mampu mengelompokkan dan memahami sebab akibat. Kenapa ya buah itu bisa jatuh? Kenapa ya bu guru bisa marah? Seperti itu. Dan tahu apa konsekuensinya, apa akibatnya jika dia melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada tahap operasional formal, yaitu di mana usia 11 sampai 15 tahun. Di sini anak sudah mulai berpikir abstrak, logis dan sistematis, mampu memecahkan masalah secara kompleks. Di sini anak sudah diajarkan dengan belajar problem solving, yaitu dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dia sudah bisa menurunkan egonya sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya yaitu bentuk reaksi perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada skema, yaitu struktur dasar dalam pikiran anak untuk memahami sesuatu. Yang kedua ada asimilasi, yaitu proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Nah, yang ketiga ada akomodasi, yaitu penyesuaian atau perubahan skema karena informasi yang baru. Yang keempat ada organisasi, yaitu menyusun pengetahuan menjadi lebih teratur dan sistematis. Yang kelima ada keseimbangan proses. Keseimbangan ini proses menyeimbangkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru agar pemahaman anak berkembang. Selanjutnya ada perkembangan memori dan perhatian. Nah, memori dan perhatian ini merupakan bagian penting dalam perkembangan kognitif. Di mana memori itu adalah kemampuan untuk menyimpan, mengingat dan mengambil kembali informasi yang telah dipelajari. Sementara itu, perhatian mengambil dalam membantu fokus anak terhadap informasi yang diterima. Nah, keduanya itu saling berkaitan dalam proses belajar. Karena tanpa perhatian yang baik, informasi sulit disimpan dalam memori. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor biologis seperti fungsi otak, fungsi psikolog,
seperti motivasi dan pengalaman belajar. Jadi faktor biologis dan faktor psikologis sangat mempengaruhi kognitif anak, di mana motivasi dan pengalaman belajar anak. Gimana orang tuanya memotivasi atau tidak saat di rumah, gurunya memotivasi atau tidak, psikolog anak. Nah, terus juga ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, di mana tadi ada faktor genetik, yaitu faktor bawaan yang mempengaruhi potensi kecerdasan anak. Genetik ini juga mempengaruhi kognitifnya anak. Yang kedua ada lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan, yaitu trisentra pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat mempengaruhi mempengaruhi belajar juga kan. Nah, selanjutnya ada minat dan bakat. Nah, minat bakat ini tuh membantu lebih cepat memahami sesuatu. Kalau anaknya udah minat dan berbakat di bidang ini, itu sangat mempengaruhi kognitif anak. Dia semakin cepat untuk menangkap pembelajarannya karena dia minat dan berbakat di bidang tersebut. Selanjutnya ada kematangan. Perkembangan fisik dan otak menentukan kesiapan berpikir. Dan selanjutnya ada teknologi, yaitu teknologi dapat membantu belajar, tetapi juga perlu digunakan dengan bijak. Selanjutnya ada hambatan perkembangan kognitif, di mana ada faktor prenatal, yaitu gangguan sebelum lahir, seperti penyakit atau kelainan genetik. Yang kedua ada faktor persalinan, di mana kondisi saat lahir, seperti prematur atau kekurangan oksigen. Nah, yang terakhir ada faktor postnatal, yaitu gangguan setelah lahir seperti cedera atau lingkungan yang kurang mendukung. Bisa karena kecelakaan biasanya. Nah, terus selanjutnya ada cara mengatasi hambatannya itu. Nah, untuk mengatasi hambatan perkembangan kognitif ini diperlukan stimulasi yang tepat sejak dini, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan pendidikan, di mana orang tua dan guru memiliki peran dalam memberikan pengalaman belajar yang positif. Selain itu, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak agar memberikan dampak yang baik bagi perkembangan anak. Deteksi dan penanganan sejak dini juga sangat penting agar gangguan perkembangan dapat diminimalisirkan. Oke, jadi yang saya simpulkan dalam materi kali ini yaitu perkembangan kognitif adalah proses anak dalam belajar berpikir, memahami dan memecahkan masalah yang berlangsung bertahap. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan, bakat, dan pengalaman belajar. Dengan stimulasi yang tepat dan dukungan yang baik, kemampuan kognitif anak dapat berkembang secara optimal untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.